Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Rahmawati dari kelas 2F Fakultas Psikologi dengan NIM 2024-1023-0110-281. Sebelumnya, saya mau mengucapkan terima kasih kepada Bapak Musta'afid Ma'rif karena telah memberikan saya kesempatan untuk memperbaiki nilai pada mata kuliah AIK. Jadi yang pertama, saya mengambil tema makna kehidupan dalam bingkai ibadah. Tujuan hidup menurut Islam menegaskan bahwa hidup manusia bukan tanpa arah, melainkan untuk mengabdi kepada Allah. Dalil utamanya yaitu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, yang artinya aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku. Quran surat Az-Zariyat ayat 56. Selanjutnya, pengertian ibadah secara luas. Secara bahasa, ibadah berasal dari kata ubudiyah yang berarti merendahkan diri atau tunduk. Sedangkan secara istilah, ibadah itu semua perbuatan dan ucapan lahir dan batin yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam dalam Islam, ibadah tidak terbatas pada sholat, puasa, dan zakat, tetapi juga mencakup aktivitas duniawi seperti bekerja, menolong, dan belajar. Selama semua itu diniatkan karena Allah. Selanjutnya terdapat ruang lingkup ibadah. Yang pertama, ibadah mahdoh atau ritual murni. Yang pertama terdapat sholat, lalu zakat, puasa, dan haji. Selanjutnya juga ada ibadah ghairu mahdoh atau secara umum. Yang pertama yaitu menuntut ilmu, bekerja mencari nafkah, menolong orang lain, membangun keluarga, menjaga kebersihan, dan menanam pohon. Selama semua itu diniatkan karena Allah. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Quran surat Al-An'am ayat 162. Selanjutnya, makna kehidupan sebagai ibadah. Menjadikan seluruh aspek kehidupan bernilai ibadah dengan niat yang ikhlas. Tidak memisahkan antara agama dan aktivitas harian. Menginternalisasi bahwa setiap langkah hidup adalah bentuk penghambaan kepada Allah. Selanjutnya, manfaat menjadikan kehidupan sebagai ibadah. Yang pertama, hati menjadi tenang. Quran surat Ar-Rod ayat 28. Yang kedua, hidup lebih terarah dan bermakna. Yang ketiga, terhindar dari perbuatan sia-sia dan maksiat. Yang keempat, mendapat pahala dari aktivitas harian. Dan yang terakhir, terciptanya pribadi yang produktif, sabar, dan ikhlas. Makna kehidupan dalam Islam adalah totalitas pengabdian. Ketika setiap aktivitas hidup, baik yang ritual maupun sosial, diniatkan kepada Allah, maka seluruh hidup akan bernilai ibadah. Jadi ini adalah konsep hidup Islami yang menyeluruh atau kafah. Selanjutnya saya akan menjelaskan tema yang kedua, yaitu akhlak sebagai cerminan iman sejati. Jadi akhlak adalah wajah nyata dari keimanan. Dalam Islam, iman tidak cukup hanya diucapkan, tetapi harus dibuktikan lewat perbuatan, dan perilaku akhlak adalah bukti nyata keimanan seseorang. Qad
aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Sungguh beruntung orang yang beriman, yaitu orang yang khusyuk dalam sholatnya dan menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna. Quran Surat Al-Mu'minun ayat 1-3. Selanjutnya pengertian akhlak. Menurut bahasa, akhlak itu khuluq, artinya perangkai atau kebiasaan atau karakter. Menurut istilah, akhlak itu sifat dalam diri yang mendorong seseorang berperilaku secara spontan, baik atau buruk. Akhlak bisa dilatih melalui ibadah, ilmu, dan lingkungan. Akhlak sebagai indikator kualitas iman. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Hadis riwayat Tirmizi. Tidak ada sesuatu yang lebih berat dalam timbangan amal seorang mukmin pada hari kiamat daripada akhlak yang baik. Hadis riwayat Abu Daud. Selanjutnya, ruang lingkup akhlak. Yang pertama, akhlak kepada Allah, yaitu ikhlas, syukur, tawakal, taat, dan khusyuk. Yang kedua, akhlak kepada manusia, yaitu jujur, amanah, sabar, dermawan, dan lemah lembut, serta tidak menyakiti orang lain. Yang ketiga, akhlak terhadap makhluk lain dan alam. Yang pertama, menyayangi hewan. Yang kedua, tidak merusak lingkungan. Dan yang terakhir, hemat air dan makanan. Selanjutnya, akhlak Rasulullah sebagai teladan yang sempurna. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Dan sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar berbudi pekerti yang agung. Quran Surat Al-Qalam ayat 4. Sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Hadis riwayat Ahmad. Selanjutnya, dampak akhlak dalam kehidupan. Yang pertama yaitu mendatangkan cinta Allah dan manusia. Yang kedua, menciptakan kedamaian sosial. Yang ketiga, menjadi bekal menuju surga. Yang keempat, menjadikan seseorang dicintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sesungguhnya orang yang paling aku cintai dan paling dekat denganku di hari kiamat adalah yang paling baik akhlaknya. Hadis riwayat Tirmizi. Akhlak adalah cerminan keimanan sejati. Keimanan yang tidak terwujud dalam perilaku hanyalah klaim kosong. Akhlak yang baik adalah buah dari ibadah dan keimanan yang ikhlas. Semakin tinggi iman, semakin luhur akhlaknya. Dalam Islam, hidup adalah ibadah yang menyeluruh. Setiap aktivitas asal diniatkan karena Allah bisa bernilai ibadah. Ibadah membentuk jiwa yang taat dan bertakwa. Sementara itu, akhlak mencerminkan kualitas iman seseorang. Semakin kuat iman, semakin baik akhlaknya. Dengan menggabungkan ibadah yang ikhlas dan akhlak yang mulia, seorang muslim akan menjalani hidup yang bermakna, diridai Allah, dan bermanfaat bagi sesama umat manusia. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika banyak salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.